wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihim maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq dzalik bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul adzim. Pimpin acara yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, warga Aisyah, warga Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, dan juga ortom lainnya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersama-sama hadir di pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang membawa keberkahan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ilan nur. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 112, di mana ayat ini diberitahukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi orang-orang Yahudi, Pak. Jadi orang-orang Yahudi itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duribat alaihimud dhillah. Mereka diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kehinaan di mana saja mereka berada. Ini adalah kalau dilihat dari asbab nusulnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di mana? Kalau dalam konteks ini adalah Yahudi di Madinah. Kecuali ada dua, dia itu tidak mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua melakukan hubungan baik dengan antar manusia, menjaga hubungan baik antar manusia. Kemudian kembali mereka itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya nanti saya jelaskan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mufassirin itu di dalam membahas ini itu dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi. Jadi Quran itu dipahami dari sisi keumuman lafaz, Bapak Ibu.
La bikhususis sabab, tidak dikhususkan dengan sebab turunnya, tidak. Dengan demikian maka hubungan antar ayat ini walaupun ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tapi sebenarnya ini pun dapat diterapkan untuk kita umat Rasulullah Muhammad SAW, khususnya umat Islam, jika tidak ingin mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehinaan itu dapat dihindari dengan dua hal. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah. Mungkin kita semuanya dapat meraba diri kita dapat memikirkan diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kalau kita misalkan begini aja, Pak. Ada seseorang yang mudah sekali apabila dia itu berdoa kepada Allah, mudah sekali untuk dikabulkannya doa tersebut. Semua keinginannya hampir tidak pernah gagal, tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cara-cara Allah mengabulkannya itu tidak main-main dengan menggunakan istilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kun. Ada Pak. Itu. Kun fayakun. Tapi sisi lain, ngapunten, ada seseorang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berulang kali meminta kepada Allah, walaupun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila ada hambaku yang meminta kepadaku, katakanlah fa inni qarib, maka saya itu dekat sekali. Tapi ternyata ngapunten, kita sudah berulang kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak tanda-tanda dikabulkannya saja belum ada. Dua sisi, Pak. Ana wong sing donga langsung dikabulkan oleh Allah. Sisi lain ada orang yang berdoa tapi wis duwene porporan ora dikabulkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning sampean sih tahu beli, Pak, Bu. Donga saiki langsung dikabulkan saiki, tahu apa ora? Harus tahu ya, harus tahu. Iya, sisi lain kun langsung fayakun, sisi lainnya ya Allah kosong muni berbusa-busa lah. Nah itu ternyata kita itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi lain ada orang yang punya masalah tapi mudah sekali untuk dapat dipecahkan walaupun masalahnya itu pelik. Tapi sisi lain ada orang yang padahal permasalahannya kecil tapi justru tambah berabah, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah rutak. Itulah dua sisi, Pak. Dan itu semuanya adalah tergantung daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyong penggambaran di situ ya. Kayak gini. Anak wong sugih nemen, Pak. Bu. Kayak dia itu dermawan sekali. Pokoknya
secara umum umpamane wong njaluk mono akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa akan dikabulkan oleh Dia. Satu ketika panjenengan datang, Pak. Datang ke orang itu, kemudian orang tadi menyambut panjenengan dengan ramahnya, Pak. Oh, tumben sekali. Ada apa? Disambut dengan baik, dengan ramah, banyak senyuman, disuguhi macam-macam. Ya. Setelah itu, ya Pak, utangnya apa maksudnya? Sampean ngomong, Pak, nyongpen nggak be omah? Melo tolong njaluk duit. Sampean ngomong aja gue, Pak. Ya ning sampean gelem bantu ya. Syukur ora ya ora apa-apa. Umpamane sampean wong sing dermawane porporan, duwite akeh nemen, sampean pen main apa ora? Tak ulangi ekspresi dia cara meminta. Pak, nyongpan nggak be omah? Melu tolong jenengan bantu nyong. Ya wis ora usah kakeh 100 juta baik. Sampai ning paling main ya kena ora ya apa-apa. Gimana? Sampean selaku orang yang dermawan akan memberikan tidak? Gambaran lain. Gambaran lain. Panjenengan selaku orang tua. Balik tas lunga adoh sing arane panjenengan gawe oleh-oleh, Pak. Anak kesampean padanan papat. Oh, anak papat, betul. Anaknya papat padanan. Anak pertama waktu singarane panjenengan singarane gawe oleh-oleh balik langsung menyambut, Pak. Ane nyikepan apa? Ayah pulang, ibu pulang. Mana oleh-olehnya ya? Gitu ya. Ya ini, waduh dia makasih ya. Macam-macam. Yang pertama. Yang kedua, ini ada oleh-oleh. Oh iya, sebentar ya. Anak kedua. Anak ketiga, bapaknya pulang, bawa oleh-oleh. Ini ada oleh-oleh, taruh situ aja, Pak. Yang keempat, Allah, oleh-oleh cuman kayak gitu. 4 orang anak punya tipe yang berbeda. Di mana perasaan panjenengan terhadap anak yang pertama? Aku wingi nonton YouTube. Anak bocah papat ngadang bapane dadi masinis. Iya. Ayah. Bapane karo kereta taruh bisa ngerem. Iya, jadi singarane
jajan sekresek semene, Pak. Dibalang nak. Ayah, dapat jajan, dapat jajan, dapat jajan, seneng sekali kayak orang. Empatnya. Kalau ada anak kayak gitu, empat-empatnya ayahnya nanti kalau keretanya jalan lagi, lewat lagi, dikasih oleh-oleh lagi enggak? Kan? Iya. Tapi mikir anak sing ora kaya kowe. Dalam ngono bae wis. Ki yang lagi HP-nan. Misalnya. Oke. Padahal orang tadi adalah amat sangat dermawan. Apakah keempat orang ini akan diberikan, katakanlah kalau misalkan seorang ayah akan memberikan dengan porsi yang sama kepada 4 orang anak ini? Tidak. Panjenengan yakin nggak? Allah adalah maha sayang kepada panjenengan. Yakin? Betul? Pernah menghadirkan Allah di hadapan panjenengan? Pernah? Pernah menghadirkan Allah di hadapan panjenengan? Maksud saya. Mungkin saya yakinnya kita semuanya, Bapak dan Ibu semuanya sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita pernah menghadirkan Allah dalam hati kita? Allah Subhanahu wa taala itu zat maha pemurah, pemurah sekali, Pak. Panjenengan minta, Allah senang. Panjenengan memohon pertolongan kepada dia, dia senangnya luar biasa. Tapi ternyata, kenapa dari orang yang meminta saja akan diberikan dengan porsi yang berbeda-beda? Salah satu penyebabnya adalah apa? Cara kita meminta. Itu Bapak Ibu. Sama dengan yang pernah saya tanyakan kepada panjenengan. Bapak Ibu pernah punya masalah? Pernah? Apa saja masalahnya? Tapi potongannya banyak, tapi masalahnya pirang-pirang nemen, Pak. Kayak weta. Sebagian masalah rumah tangga, ya Pak ya, ekonomi, masalah bocah, masalah wong wadon, masalah kesehatan, masalah rumah bocor, masalah macam-macam. Iya. Ini berkaitan dengan hablum minallah ya Pak. Pernah lihat filsafatnya biji Pak? Biji. Ini Allah loh ya, yang ngasih perumpamaan itu Allah loh. Biji Pak. Biji itu dipendem Pak. Wijil dipendem. Bijil. Pendem. Apakah biji tersebut langsung tumbuh? Tidak. Kira-kira apa dulu yang keluar dari biji? Akar apa? Ya, sing pertama biasanya akar-akar serabut dulu Pak. Sing cilikan. Jalan wis macan akeh mencingis Pak.
pada saat biji di dalam tanah itu adalah kegelapan. Masalah yang kita hadapi. Kapan kita itu akan muncul? Allah lah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk memunculkan hal tersebut. Saya anggap yang namanya di dalam tanah itu adalah masalah. Tadi kita sepakat, kita semuanya punya banyak masalah. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, apabila panjenengan punya masalah, yang paling dicari pertama adalah apa? Apa? Sampai lebih gampang kok. Sing biar ning sampean ana masalah, sing dicari apa? Solusi. Akan masalah. Nah, pokoknya langkah sing salah lupa jawabannya sampean langkah sing salah ora apa-apa. Pernah krungu ceritane Nabi Yunus? Nabi Yunus dipangan dening iwak paus. Apakah Nabi Yunus itu mencari jalan keluar dari ikan paus tersebut? Tidak, Pak. Tidak. Tiga kegelapan itu, kalau dalam surat Yunus itu ada. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan di dalam perutnya ikan paus. Tapi singarane Nabi Yunus orang tahu obrek-obrek wetenge paus endah tetok penadane ikan paus. Ora pernah, Pak. Ora pernah. Tapi yang dicari di sini nyongkosi di pangan dan iwak, Pak. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kerusakan yang paling banyak muncul di dunia, salah satu penyebabnya adalah kemaksiatan. Di dunia ini loh, Pak. Di antara penyebab paling utama daripada kerusakan alam, kemaksiatan yang dilaksanakan oleh manusia. Ternyata yang dilaksanakan oleh Nabi Yunus itu adalah bisa nih nyongkosi mlebu nang wetenge iwak. Yang akhirnya ternyata karena Nabi Yunus maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pernah kalau kita masalah nyongkos maksiat apa sih ya? Bisa nih kayak gini. Apa sampai lurus solusi? Coba. Jadi intinya kayak gini. Umpamane kita itu ternyata banyak masalah yang kita hadapi, jalan yang paling pertama untuk kita lakukan itu adalah kenapa masalah itu terjadi pada diri kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di antara penyebab yang menyebabkan kita itu ada masalah itu adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Hablum minallah, Pak. Makanya perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mi kabeh wis pada sembahyang subuh. Wis ya. Kayonge miki sembahyang subuh diterima apa ora? Ning sampean tak takoni, miki sembahyang subuh sampean sah apa ora? Ya wis, yang mentakon sampean. Apa bedane sembahyang sah karo sembahyang diterima? Apa Mas? Syarat rukune. Niki wis terpenuhi syarat rukune wis, atus ben subuh wis. Bu, niki waktu sembahyang subuh sampean sembayangnya sah?
Ya wis cuma takon iki. Sing miki sembayang subuh sah ngacung. Iya nyangkut takon muni sah apa sembayang iki lho. Sing miki ngomongna sing sembayang subuh miki ora sah sapa ngacung. Ya. Ning tapi mika ning aneh sekarang ngacung. Berarti umpamane sampean ke sing ragu-ragu antara sapa ora? Ning sampean ragu-ragu sah apa ora atau ngatakan ora sah, engko lubar sembayang lubar kuliah duha balik langsung sampean sembayang maning. Apa? Oh, coba. Bisa rasa walaupun imam sah. Contoh rasa. Iya. Biar mungkin sah. Sampean sembahyang Allah Akbar pikiran di mana-mana tapi apa yang sembahyang sah? Terpenuhi niki syarat rukunnya sah. Ya. Kedua, apakah salat panjenengan subuh tadi diterima oleh Allah? Lebih jawabannya gampang. Salat sah adalah dapat diketahui secara lahiriah, Pak. Tapi ning diterima apa orangnya adalah bukan urusan lahiriah lagi. Tapi ning ora sah aja ngarep-ngarep diterima, Pak. Wong di sing ngarane sah bae orang mesti diterima. Apa maning ora sah. Maka sering kali kita sampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah ya, Pak. Yang kedua adalah hablum minan nas. Hubungan antar kita. Hubungan antar kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen tahu etika hubungan bisa baca lebih lanjut di surat Al-Hujurat. Itu banyak sekali etika pergaulan di antara kita. Di antara layas qaumun min qaumin dan selanjutnya. Di antaranya itu. Hubungan antar kita manusia, hablum minan nas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini waba'u bi ghadabim minallah. Kemudian kembali mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu. Nang hadis qudsi. Innallaha la ahimma bi ahlil ardi adaban. Jelugune ya, Pak. Sesungguhnya Allah itu berkeinginan untuk menghancurkan penduduk bumi ini. Tapi wa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustafina bil ashar saraftu adabi anhum. Tapi apabila saya masih melihat masih ada orang yang mau untuk memakmurkan masjidnya Allah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan apa yang ada dalam masjid,
Dan orang-orang masih ada orang-orang yang beristighfar waktu sahar. Saraftu adabi anhum, maka aku palingkan adab itu dari mereka. Ini kata Allah dalam hadits qudsi, Pak. Bu. Allah sebenarnya pengen ngancurna penduduk bumi ini, Pak. Makanya inilah ya, orang-orang yang tukang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya itu berterima kasih kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pas saya ngaji tafsir tadi di habis subuh, ayat yang dijelaskan itu adalah kita itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk dekat-dekat dengan atau duduk bareng dengan orang-orang yang memperolok-olok mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Enggak boleh sama sekali, Pak. Apabila kita itu masih duduk sama mereka, fa innahum minhum, maka kita itu ikut mereka, Pak. Itu zaman sekarang, Pak, Masya Allah. Korupsi sesuai syariat, maka nggak apa-apa. Zakat nggak perlu, Pak. Makanya kalau di sini ada yang pengurus lazisme ya, coba sekali-kali sosialisasikan undang-undang zakat, Mas. Apa pengaruh zakat dengan pajak gitu loh? Itu nggak mungkin, Pak, pemerintah mensosialisasikan itu. Apa maniknya apa dipajaki kabeh ya? Walam ya, Allah. Jadi kalau ada orang mempermainkan semacam itu, nggak boleh pakai dekati, Pak. Apabila kita tidak ingin ikut golongan mereka. Dan itulah pekerjaannya orang-orang munafik. Kalau di akhir ayat itu bahwa sesungguhnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu semuanya mereka ada masukan dan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, makanya ngeri ya, Pak. Ini apabila kita itu pengen diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya tadi pegang tadi dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan tali hubungan dengan antar manusia. Apa yang menyebabkan mereka itu selanjutnya diberikan lagi katakanlah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini penyebab pertama, Pak. Kita ini ya, Pak. Sampean urip nang Tegal tak tabane nggih, Pak. Sampean urip nang Tegal, kayonge sampean perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menis, Pak. Temenan. Temenan, Pak. Kinyong ku sekedar banding natok ya, Pak. Sing nyong saiki manggon bertugas ya, Pak. Nang kana awit nyong nang kono ora tahu sembahyang subuh jamaah posi wong 10, Pak. 5. Kadang 3. Jadi imame siji mau meloro. Kadang langka wong jamaah, Pak. Langka wong jamaah. Dudu muni langka jamaah. Langka adzan. Di masjid itu enggak adzan. Masya Allah, Pak. Iya. Jadi nangkana, Pak. Ning nyong takon kaya kiye. Sampean wis pegatan ping pira? Gitu, Pak. Kadang-kadang ya anak wong wadon wis pegatan ping 5, Pak. Ping 5 dadi duwe anak papat. Bener iki, Pak, sing lanange inyong, nganake inyong siji tapi lu berdua anak pegatan. Jadi anak papat sing lanange papat, Pak. Iya. Ngeri, Pak. Tapi kowe ngapunten dudu wadon tok. Padhe lanang juga kaya kowe, Pak. Wis kawin ping pira, Pak? Wingi ingat takoni. Anak wong kawin wis ping 7, Pak.
Esinom, Pak. Esinom. Ki sing ngarane lagi musim panen ya, panen pari. Ki akeh wong kawinan, Pak. Akeh wong kawinan. KUA wingi aku pas dolan maning KUA, akeh wong kawinan, Pak. Tapi engko untuk mengkane sing ngarane wis kayong parine ora patia ora panen, gatan pirang-pirang, Pak. Padahal yang namanya nikah itu adalah ibadah, Pak. Bagi mereka hampir dikatakan bahwa seneng ya dilanjutkan, orang seneng diculik, ganti. Dolanan, benar Pak. Jadi jauh-jauh untuk dapat tercipta keluarga yang sakinah. Aduh. Gitu. Sinta domong itu dua orang tua loh Pak. Masih muda, di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun kawinan pegatan wisping 5. Di bawah 30 tahun. Inilah ya. Jadi karena memang semacam itu, maka ya wallahu alam lah ya. Jadi penyebab yang pertama ya Pak, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada orang-orang kepada kita semuanya, diantaranya bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Makanya Bapak Ibu saya yang berbahagia, kita tidak usah boleh dikatakan ikut-ikut kepada orang-orang yang mengejek kita terhadap agama Islam. Enggak usah. Apalagi zaman sekarang itu banyak orang yang memplesetkan ayat-ayat Al-Quran, Pak. Menghina Al-Quran, mengejek Al-Quran, menginjak sunnah-sunnahnya. Betul, Pak. Katakanlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ini Tegal bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Kemudian wa yaqtulunal anbiya bi ghairil haq. Yang kedua, penyebab kedua adalah membunuh nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Kalau konteks ini adalah termasuk dalamnya adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu seorang nabi yang dibunuh oleh umatnya. Gitu. Nah, bagaimana zaman sekarang? Kalau zaman sekarang itu orang-orang yang membunuh nabi apakah bisa? Bisa, Pak. Di antaranya adalah menghina sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyong pantakon karo ibu-ibu, Bu, sampeyan umpamane anak wong kawin maning seneng apa ora? Ini anak wong lanang, esin duwe sing wadon kawin maning seneng apa ora? Ya. Kayak ngene ya nang atine ibu-ibu, dijeni temen. Gemrangsang. Kawine dudu karena sing ngarane apa? Lillahi ta'ala, tapi kawine karena nafsu. Tapi kayak ngene kawin tanpa nafsu emang ora bisa sih ya. Padahal saya tidak bermaksud untuk singarane wong pada bapak-bapak pada kawin maning ora ya Pak. Tapi memang singarane itu dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Lepas dari latar belakangnya Rasulullah. Tapi jika seandainya ada sunnah yang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam laksanakan, lantas kita ejek, ngapunten. Apalagi kalau sampai tazhir merendahkan syariat tersebut, itu yang termasuk wa yaqtulunal anbiya bi ghairil haq. Kedua, dzalika bima aso. Kemudian karena ini udah mepet, penyebab berikutnya adalah banyaknya kemaksiatan di sekitar kita, Pak.
Ini ya. Banyak sekali kemaksiatan ya. Kemudian ya perzinaan, pencurian, korupsi, geng motor, kenakalan remaja dan macam dewan kita, Pak. Ini. Maka itu adalah akibat daripada jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wakanu ya'tadun, yang tadi adalah kemaksiatan yang dilakukan itu sudah kelewat batas sekali, Pak. Masya Allah ya Pak. Ustadz yang mestinya ditiru malah digiring gitu loh Pak. Aparat sing gune melindungi malah menyekap. Ya Allah, ini Pak. Jadi sudah wakanu ya'tadun, sudah melampaui batas sekali Pak. Kemaksiatan zaman sekarang itu. Makanya alhamdulillah ya Pak, kita sebagai warga Muhammadiyah, kita patut bergembira lah Pak. Kita patut bangga ya, bisa menjaga diri, menjaga keutuhan ukhuwah di antara kita semuanya Pak. Itu. Mungkin jika seandainya kita bukan di Muhammadiyah, wallahu a'lam lah Pak. Ya, maka kita alhamdulillah kita bersyukur kita punya perahu yang dapat menyelamatkan insya Allah kehidupan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya itu sekali lagi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya yang akan menimpa keluarga kita semuanya. Itu aja Pak, Bu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.